pembahasan Syarah Ushul Sunnah bersama Al-Ustaz Abu Tauhid Ganes Pendra LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil istifadah dari beliau dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk informasi kajian akhir pekan Sabtu Duha Subuh insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Sofyan Syarif Hurai LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema pembahasan menyelami tafsir Quran surah Al-Kafirun. Sabtu Duha pukul 7.30 bersama Al-Ustaz Salim bin Yahya Kibas. Tema pembahasan 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah. Ahad pada maghrib bersama Al-Ustaz Abdul Hamid Al-Sayyid Hafizahullah Ta'ala dengan tema pembahasan Bulughul Maram. Senin Duha Jumat pukul 9.30 bersama Al-Ustaz Abu Nida Fathullah LC Hafizahullah Ta'ala. La'allah yasiru umurana fi talabil ilmi wa nafa'anallah wa iyaya wa iyyakum bil ilmi nafi wa amal salih. Kepada Al-Ustaz Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, dari pembahasan malam ini insyaallah ta'ala kita akan coba mengenengahkan ulasan terkait dengan apa yang dituliskan oleh salah satu a'immatul muslimin, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang kita ambil dari kitab beliau yaitu Ushulus Sunnah. Kitab Imam Ahmad bin Hanbal Ushulus Sunnah ini memuat dan mengulas terkait tentang dasar-dasar pokok yang ada di dalam agama kita, yang dalam ungkapan beliau sesuai dengan cakupan bahasan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menamakan kitab tersebut dengan Usul As-Sunnah, di mana usul bila kita terjemahkan maka maksudnya adalah dan artinya adalah pondasi, atau bisa juga diterjemahkan dengan bila kita lihat sebatang pohon maka aslun atau usul itu artinya adalah akarnya. Makanya sebahagian para ulama menyebutkan bahwasanya aslun atau jamaknya usul berarti
ma yubna alaihi ghairuhu, yaitu sesuatu yang mana di atasnya akan tegak yang lain. Seperti sebuah bangunan, maka bangunan itu akan tegak bila diawali dengan pondasi. Sebuah pohon pun akan berdiri dengan tegar apabila akar yang kokoh terhunjam ke bumi. Maka dikatakan aslun au usul dalam bentuk jamaknya, itu artinya ma yubna alaihi ghairuhu au ma yatafarra'u anhu ghairuhu, atau bisa juga disebut dengan sesuatu yang darinya. Seperti akar, maka di situ akan tumbuh batang. Dari batang itu akan ada ranting, akan ada cabang, ranting, ya. Sehingga apapun yang ada di pohon tersebut dasarnya adalah akar. Maka ini yang dikatakan dengan ma yatafarra'u anhu ghairuhu ka asasil hitan wa usulis syajar. Makanya dikatakan oleh para ulama seumpama pondasi pada sebuah bangunan atau akar pada sebatang pohon. Makanya disebut dengan aslun, atau dalam bentuk jamaknya yang disebut dengan usul. Lalu kemudian penamaan dari apa yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini dari makna aslun atau usul tadi, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwasanya ini adalah pondasi dasarnya, akarnya as-sunnah. Maka apa itu as-sunnah? As-sunnatu laha usulun tatafarra'u anha. As-sunnah secara umum yaitu gambaran terkait dengan agama atau terkait dengan keyakinan seorang mukmin yang mana memiliki pokok-pokok dasar di dalam agama tersebut. Sehingga pokok-pokok inilah hal-hal yang penting yang nanti akan dibangun bagian-bagian lain di dalam agama tersebut di atas dasar ini. Makanya dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya cakupan bahasan dari kitab Usul As-Sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala adalah bahasan terkait pokok-pokok dasar di dalam beragama. Di antaranya nanti kita akan mengulas apa saja hal-hal yang tidak boleh tidak ada dalam diri seorang muslim di dalam dia menjalankan agamanya. Makanya dinamakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sebagai perkenalan singkat kita secara umum terhadap cakupan bahasan yang ada di dalam kitab Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka bisa kita katakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam tulisannya, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Beliau mengatakan rahimahullah, pokok dasar agama, yaitu agama yang kita anut, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ridhoi untuk kita, agama yang sempurna yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya yang mulia
untuk beliau sampaikan kepada umatnya. Agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima selain daripada Dia. Maka agama yang kita anut dan kita yakini ini memiliki pokok ajaran di mana agama tersebut at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agama itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Islam yang kita anut, agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, pokok dasar utamanya adalah berpegang teguh kepada apa yang ada dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah poin yang sangat mendasar di dalam beragama. Berpegang teguh kepada apa yang ada di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya ini, bahwasanya usulus sunnati indana at-tamassuk, yaitu berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillah, ashabi Rasulillah, yaitu berpegang teguh pada apa yang ada di dalam kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kita meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeriksa hati umat manusia. Maka Allah Azza wa Jalla mendapatkan hati para sahabat asfahum quluban, adalah hati yang paling bersih. Maka Allah Azza wa Jalla memilih para sahabat untuk mendampingi Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah para sahabat ikhwatal iman yang nanti juga akan kita ulas bagaimana pandangan kita terhadap para sahabat ini. Yang jelas, mereka adalah generasi yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih setelah Allah perhatikan dan lihat di mana hati mereka adalah hati yang paling suci dibandingkan dengan generasi dan umat yang lain. Maka itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwasanya Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kegigihan para sahabat, pembelaan para sahabat, perjuangan para sahabat dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepada kita, hingga agama ini akan senantiasa tegak sampai hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini sampai akhir zaman akan ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, kata Nabi SAW, sampai hari kiamat akan ada sebahagian dari umatku, kata Nabi SAW, segelintir dari umat Nabi SAW, zahirina alal haq, yang mereka itu tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Mereka tidak akan bergeser, mereka tidak akan goyah. Bagaimanapun topan badai menghadang, mereka akan tetap tegar di atas kebenaran. Maka berdasarkan hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, tidak akan hilang kebenaran itu di atas muka bumi. Kendati pun mungkin hanya segelintir dari orang-orang ketika itu yang berpegang teguh kepada kebenaran.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kebenaran itu akan senantiasa ada di atas muka bumi ini. Nah, bagaimana kebenaran itu akan sampai hingga hari kiamat? Tergantung pada satu masa. Banyak atau sedikitnya orang-orang yang konsisten di atas kebenaran tersebut. Kalau bukan lewat jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana mungkin kita melakukan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla di hari ini tanpa melewati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in? Maka keberadaan para sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla mendampingi kehidupan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya agama ini tersampaikan kepada umat manusia hingga akhir zaman. Lewat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Merekalah orang-orang yang bersuntuhan lutut di majlisnya Rasul. Merekalah orang-orang yang selalu melihat dan memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hari-harinya, baik itu ibadahnya, baik itu dakwahnya, baik itu muamalah dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang mereka sampaikan dan ceritakan hingga zaman kita. Dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana mereka menjaga apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mereka membela, mempertahankan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Maka itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka melihat langsung, mereka mendengar langsung, mereka bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan para sahabat adalah kunci tangga awal disampaikannya agama Allah Azza wa Jalla dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kebersihan dan kejernihan hati mereka, keikhlasan dan kesungguhan pembelaan mereka terhadap Rasul dan agamanya, maka tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, khairun nasi qarni, kata Nabi. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Itulah generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi atba'ut tabi'in. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad addal amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah. Bahkan para sahabat mengatakan tidak ada satu jalan pun yang akan mendekatkan kita ke surga Allah kecuali telah disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada satu jalan pun yang akan menjerumuskan kita kepada neraka Allah kecuali Nabi SAW pun telah sampaikan. Inilah yang dijaga oleh para sahabat. Lewat para sahabatlah kemudian turun ini sampai generasi ke generasi hingga akhirnya, hingga hari kiamat. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disitulah titik pentingnya keberadaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwasanya aslus sunnah, pokok agama kita adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh pada apa yang ada di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, wa may yushaqiqir rasul, orang yang menyakiti Rasul, orang yang menyiksa Rasul, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah terang bagi mereka petunjuk. Lalu kemudian kata Allah, wa
yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Pertama, orang yang menyakiti Rasul. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti wa yattabi', orang yang tidak mengikuti sabilil mu'minin, jalannya kaum mukminin. Ikhwatal iman, ketika ayat itu turun, siapa kaum mukminin di atas muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dan hanyalah para sahabat. Maka tidak mengikuti jalannya para sahabat termasuk bagian dari menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka tidak mengikuti jalan kaum mukminin ketika itu, yaitu para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Maka akan kami lepaskan, kami biarkan, kata Allah Azza wa Jalla, kemana mereka mau. Kalau mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, Allah akan biarkan. Nuwallihi ma tawalla, tapi ingat kata Allah, wa nuslihi jahannam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka akhirnya mereka akan kami campakkan ke dalam api neraka jahanam. Ancaman tegas dari Allah Azza wa Jalla ketika seseorang tidak mengikuti jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ini adalah kaum muslimin bagian yang sangat penting di dalam pola beragama. Mengikuti apa yang ada pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Makanya Imam Malik juga memiliki sebuah perkataan, gambaran terkait poin penting di dalam kaidah beragama. Apa kata Imam Malik? Malam yakun al-yawma dina, yaitu apa saja yang pada hari itu, harinya para sahabat, bukanlah sesuatu yang dianggap bagian dari agama. Di zaman itu tidak dianggap agama, di zaman para sahabat, maka sampai kapanpun, maka itu bukanlah bagian dari agama. Karena agama yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di zaman mereka adalah agama yang sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak bisa dikurangi, karena kalau dikurangi dia berkurang dari kesempurnaan dan tidak bisa ditambah. Karena bila sesuatu yang sempurna ditambah, maka dia kurang kesempurnaannya. Sebagaimana juga tidak bisa dimodifikasi. Maka bagaimana mereka berkeyakinan, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka bermuamalah, dari bagian mewujudkan dan mengimplementasikan tujuan penciptaan mereka di muka bumi, yaitu manusia. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang mereka jalankan. Maka siapapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah mereka, yaitu setelah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini, maka tidak ada langkah dan jalan selain daripada ittabi'u. Selain daripada tugas kita hanya mengikuti. Bukan memikirkan bagaimana kita mengurangi, bukan berpikir bagaimana kita menambah, bukan berpikir bagaimana kita merubah atau memodifikasinya. Tugas kita ittabi'u. Tugas kita hanya mengikuti. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pola dasar di dalam beragama, yaitu berpegang teguh pada apa yang ada di dalam kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ada yang ingin kita garis bawahi. Yang kita bicarakan yaitu terkait pola beragama. Jangan kita melebar kepada permasalahan-permasalahan yang bukan terkait dengan agama. Ya kalau mau mengikuti para sahabat, sahabat dulu naik onta, ya jangan naik mobil.
ini bukan agama. Kalau kita katakan kita mengikuti Rasulullah dan para khulafa'ir rasyidin, mereka berhaji naik onta, ya Anda kenapa naik pesawat? Ini beda bahasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah konteksnya terkait dengan agama. Yang kita bicarakan di sini adalah usul as-sunnah. Pokok dasar di dalam pola beragama. Bagaimana cara kita beragama? Yaitu berpegang teguh kepada apa yang ada di dalam kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Lalu kemudian wal iqtida'u bihim. Ya, berpegang teguh lalu kita mencontoh dan menauladani mereka. Karena merekalah yang menceritakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Bagaimana kita salat, Pak? Sebagaimana kata Nabi, kita melihat Nabi salat. Kita tidak pernah melihat Nabi salat. Tapi dari mana kita tahu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, yang dilihat oleh para sahabatlah yang diceritakan oleh para sahabat. Bagaimana mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, itu yang mereka sampaikan kepada kita. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tersebut, ya, maka ketika kita membaca semua apa yang mereka uraikan, si A mengatakan dia melihat Nabi seperti ini, si B meriwayatkan dia melihat Nabi begini. Bahkan hal-hal yang detail pun mereka sampaikan kepada kita tanpa mereka sembunyikan. Maka ketika kita membaca dan melihat itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terbayang oleh kita. Bagaimana seolah-olah kita melihat seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dari siapa? Kalau bukan dari cerita dan kisah mereka. Dan mereka menceritakan itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sampai hal-hal yang sangat mendetail. Jadi begini, Pak. Di zaman Rasulullah ada kibar as-sahabah. Ada sahabat-sahabat yang sudah tua. Ya. Baik itu sepantaran dengan Nabi atau mungkin bahkan lebih tua dari Nabi. Ya. Ada yang lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi mereka ketika beriman menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kisah, Pak. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi radhiyallahu anhu. Ketika ada orang bertanya kepada Abbas secara nasabnya, dia adalah paman Nabi. Dan dia seorang mukmin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang bertanya kepada Abbas, "Ya Abbas, a'anta akbar wala Rasulillah?" Wahai Abbas, mana yang lebih, dia menggunakan bahasa akbar. Akbar ini artinya lebih besar. Ya. Ini ada dua konotasi. Akbar lebih besar secara usia atau akbar secara kedudukan. Kan begitu, Pak. Nah, orang kadang-kadang disebutkan misalnya, "Pak, Bapak kenal si fulan?" "Oh, itu junior saya." Itu artinya ada sedikit meremehkan, kan begitu, Pak? Merendahkan. Nah, Abbas diajukan pertanyaan menjebak begini.
A'anta akbar wala Rasulillah? Wahai Abbas, mana yang besar? Mana yang lebih besar? Engkau atau Rasulullah? Tentu jawaban yang membingungkan, Pak. Pertanyaan yang menjebak. Tapi kecerdasan Abbas. Apa kata Abbas? Rasulullah akbar minni. Bagaimanapun Rasulullah lebih besar dariku. Ya artinya lebih mulia dari dia. Wa wulidtu qablah. Tapi aku lahir lebih dulu dari beliau. Ya. Tidak ada jawaban yang mengarah kepada merendahkan Rasulullah SAW. Nah, ini contoh kibar sahabah. Maka kibar sahabah ini seperti Abu Bakar, apalagi setelah memiliki hubungan-hubungan dengan Nabi SAW, ada yang menjadi menantu Nabi, ada yang menjadi mertua Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya. Ya, maka kibar sahabah ini mereka menunduk di hadapan Nabi SAW. Kepada orang yang kita hormati, Pak, kepada mertua kita, mana berani kita menatap matanya. Maka para sahabat, kibar sahabat khususnya, mereka menunduk di hadapan Nabi SAW. Dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim, bersamaan dengan itu, Pak, bermunculan sigharus sahabat. Bermunculan sahabat-sahabat yang ketika itu masih kecil. Dengan kepolosan sahabat-sahabat yang masih kecil, ya, mereka berlari, berputar di belakang Nabi SAW, memperhatikan bagaimana Nabi SAW, seperti bagaimana anak-anak memperhatikan kita, Pak. Makanya kadang-kadang hadis-hadis yang mendetail, yang tidak mungkin tersampaikan oleh kibar sahabat, diwakili oleh sigar sahabat. Apa contohnya, Pak? Contohnya hadis-hadis terkait tentang hal mendetail dalam salat Nabi, yang takkan terperhatikan oleh seseorang kecuali begitu sangat detail dia memperhatikannya. Apa contohnya, Pak? Contohnya ketika tasyahud. Nabi SAW, bagaimana Nabi yushir, bagaimana Nabi SAW mengacungkan telunjuknya. Maka ada dua riwayat yang rata-rata diriwayatkan oleh sigar as-sahabah, oleh sahabat-sahabat yang kecil karena mereka memperhatikan. Dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika menunjuk saat tasyahud itu, Nabi SAW menggenggam seluruh jemarinya kecuali telunjuk. Sampai hal yang detail itu, Pak. Begitulah hakim, maha bijaksananya Allah Azza wa Jalla, hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala urutkan dari usia para sahabat itu. Ada kibar sahabat, ada sigar sahabat. Sehingga mereka lah, Pak, yang menceritakan dan meriwayatkan hadis-hadis tentang fisik Nabi SAW. Sampai seperti itu detailnya mereka menceritakan. Nah, itulah yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan generasi para sahabat tersebut. Riwayat yang kedua, ya, terkait dengan menunjuk tadi. Pertama tadi menggenggam seluruhnya kecuali telunjuk. Riwayat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi SAW membuat halaqah, membuat melingkar antara ibu jari dan jari tengah. Lalu kemudian menggenggam dua jemari berikutnya, yaitu jari manis dan jari kelingking, selain daripada telunjuk. Sampai detail begitu mereka perhatikan dan mereka sampaikan. Sehingga sempurnalah agama dari apa yang ada di zaman Rasulullah SAW. Baik dari perkataan Nabi SAW ataupun perbuatan Nabi. Maka lewat para sahabatlah, Pak, sampai kepada kita, sehingga ketika kita menyimak apa yang disampaikan oleh para sahabat itulah baru tergambar oleh kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi begitu. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi poin pokok dalam beragama kita. Ya, pola beragama seorang mukmin. Lalu kemudian wa tarkil bid'ah. Ya, berpegang teguh kepada apa yang ada pada para sahabat, mencontoh dan menauladani mereka, kemudian meninggalkan
sesuatu yang dibuat-buat setelah mereka. Ini yang disebut dengan bid'ah. Meninggalkan watark al-bid'ah. Kita disuruh untuk menauladani, mengikuti para sahabat. Apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat, ketika dilakukan oleh orang-orang yang dia anggap itu bagian dari agama, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi SAW, jauhi hal-hal yang dibuat-buat setelah mereka ini. Hal-hal yang tidak pernah mereka buat, lalu dibuat oleh orang setelah mereka. Ini yang disebut dengan muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Karena sesuatu yang dibuat-buat, tidak pernah dibuat oleh sahabat, dibuat oleh orang setelah sahabat sampai kapanpun. Dalam prinsip beragama yang diajarkan oleh Imam Malik tadi. Apa yang pada hari itu bukan bagian dari agama, sampai kapanpun itu tidak bisa dikatakan bagian dari agama. Maka apapun yang dibuat setelah mereka, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka itu adalah muhdatsatil umur. Hal-hal yang dibuat-buat, hal-hal yang diada-adakan, hal-hal yang baru yang berusaha dimasukkan ke dalam agama ini. Maka jauhi, tinggalkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena hal-hal yang dibuat-buat setelah mereka, itulah yang disebut dan dikatakan dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Yang dikatakan dengan bid'ah itu adalah sesat. Agar kita tidak salah di dalam memahami istilah bid'ah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sama seperti yang tadi kita katakan. Pada himbauan menauladani dan mengikuti para sahabat, mencontoh para sahabat, meletakkan kaki kita di jejak langkah para sahabat. Di sini ruang lingkupnya adalah hal-hal terkait dengan agama, yang kita yakini sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan terkait sarana dan fasilitas dunia. Karena pembicaraan kita adalah terkait tentang ibadah dan agama. Karena yang kita bicarakan adalah usul as-sunnah. Adalah dasar di dalam beragama. Maka begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita berbicara hal-hal yang tidak ada di zaman para sahabat, yang kita katakan itu bid'ah, ini ruang lingkup pembicaraan kita adalah dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah dan agama. Bukan terkait dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang sebahagian kaum muslimin alergi mendengarkan kata-kata bid'ah. Maka ketika kita katakan bid'ah, lalu dia katakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ente pun bid'ah. Ente kan tidak ada di zaman para sahabat. Ya Allah ya Rabbi. Makanya perlu kita luruskan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pembicaraan kita ini terkait ibadah. Pembicaraan kita ini terkait ma yutaqarrabu bihi ilallah. Apa yang kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak bicara dunia. Dalam masalah dunia, Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kemudian meletakkan sebuah kaidah. Ya, meletakkan sebuah kaidah. Di mana kaidahnya, Pak? Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ini kaidah. Dan ini sangat penting. Ya. Kita awali sebelumnya dulu. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari ibadah
hukum asal dari ibadah, hukum asalnya Pak, apapun ibadah, hukum asalnya adalah haram. Hukum asal ibadah, kalau kita bicara ibadah, hukum asalnya haram. Sampai ada dalil yang mencontohkan atau memerintahkan. Oke Pak? Jadi kalau kita berbicara ibadah, yang harus kita pertanyakan, mana dalil yang mencontohkan? Jangan tanya mana dalil yang melarang. Ya. Untuk lebih paham Pak, kita berikan contoh ringan. Seseorang berpikir, ngapain ya? Sholat subuh 2 rakaat, cuaca mendukung, kita habis istirahat, ya, baterai kita full, ya, kok cuman 2 rakaat? Sementara Pak, ya, sholat sunatnya pun subuh, sholat sunatnya pun diminta kepada kita untuk melakukannya 2 rakaat, itu pun ringan, kan begitu dalam sunnah Nabi SAW. Oke, kita bicara sholat subuh aja dulu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Apa salahnya? Kalau saya dengan ikhlas, tidak ada paksaan kok. Saya ikhlas, lillahi ta'ala. Saya lakukan lebih, 6 rakaat. Kalau 2 saja pahalanya besar, apalagi 6. Kan itu. Lalu kemudian dia melakukan sholat subuh 6 rakaat. Kira-kira gimana Pak? Boleh apa tidak? Apa dalil Bapak yang mengatakan haram? Ada tidak dalil yang mengatakan sholat subuh 6 rakaat haram? Tidak ada. Oke Pak, ini contoh. Kenapa kita mau tidak mau harus mengikuti? Jangan dimodifikasi, jangan dirubah-rubah. Jangan diotak-atik. 2 rakaat sejak zaman Nabi sampai kiamat pun tetap 2 rakaat subuh. Jangan tanyakan mana dalil yang melarang. Karena ini ibadah. Yang harus kita pertanyakan mana dalil yang mencontohkan, memerintahkan. Wal aslu fil asya al-ibahah. Sedangkan hukum asal dari masalah dunia yang bukan ibadah Pak, hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang melarang. Pak, emang nasi halal? Apa? Tepung yang digoreng itu apa nama? Bakwan. Bakwan halal apa haram, Pak? Mana dalil Bapak yang mengatakan halal? Mana ada hadis al-ba'wanu halal? Nah, ada. Ada. Oke, Pak. Jadi apapun, semua terkait dengan kehidupan dunia, pesawat, mobil, yang tadi kita katakan, kembalikan ke hukum asalnya selama tidak ada dalil yang itu kaidahnya, Pak. Hukum asal dari ibadah haram sampai ada dalil yang memerintahkan atau mencontohkan. Hukum asal dari selain daripada ibadah, hukumnya adalah halal. Ya. Makanya, Pak, begitulah pengasih dan penyayangnya Allah. Kalau kita lihat terkait dunia ini, Pak, antara halal dan haram, mana yang lebih banyak? Banyak halal dari yang haram, Pak. Terkait dengan ibadah, mana yang banyak yang diperintahkan dengan yang tidak diperintahkan? Jangan jauh-jauh lah, Pak. Berapa rakaat kita sholat? Berapa rakaat kita sholat? Paling lama 1 rakaat berapa menit sholat kita? Lebih banyak waktu kita yang di luar sholat, Pak.
Kalau kita ibaratkan. Kenapa? Karena kembali kepada Rahman dan Rahimnya Allah tadi. Hukum asal dari segala sesuatu di dalam ibadah, hukum asal dari ibadah, hukumnya haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Makanya sangat terbatas, syariat-syariat ini sangat terbatas. Itu pun masih berat bagi kita untuk menjalankannya. Begitu banyak ya yang Allah halalkan dari masalah dunia. Hanya terbatas yang Allah haramkan. Tapi berkejar kita mengejar yang sedikit itu, Pak. Itulah manusia. Oke. Maka di sini kembali kepada kaidah tadi. Jangan salah faham. Jangan gagal faham kita dengan istilah bid'ah. Oke, Pak, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Karena apa yang disebut dan dinamakan dengan bid'ah itu semuanya adalah sesat. Ya. Semuanya sesat. Apa itu bid'ah? Ibadah yang tidak dicontohkan, ibadah yang tidak dilakukan dan diajarkan, dan tidak ada pada kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sekilas ya, dari poin pertama dalam bahasan kitab Ushulus Sunnah, dan insyaallah ta'ala jika Allah memberikan taufik kepada kita, kita akan terus melangkah ya, poin demi poin yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ushulus Sunnah ya, terkait dengan hal-hal penting dalam pola beragama kita. Karena waktu juga membatasi kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.